Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di Bandung, Alina Tennis Groups, dan juga teman-temanku yang ada di Bogor, BFF Fellowship. Shalom. Saat ini saya mau sharing mengenai firman Tuhan, yaitu mengenai syarat untuk hidup diberkati Tuhan. Pasti ada syaratnya. Hidup untuk diberkati pasti ada syarat-syaratnya. Nggak asal saja kita minta langsung diberikan kepada kita. Otomatis kita harus menjadi orang-orang yang percaya, orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan dan bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ini adalah cerita bagaimana diberkati melalui firman Tuhan Kejadian 26 di ayat 1 sampai 35. Saudara bisa baca, tapi saya akan uraikan. Kejadian 26 ayat 12-nya mengatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan 100 kali lipat. Menabur 100 kali lipat. Penghasilan luar biasa. Berarti keuntungan 100%. Luar biasa saudara. 100 kali lipat. Dan 13 ya. Dan orang itu menjadi kaya. Ishak itu menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Kian lama, makin kaya. Dan jadi sangat kaya. Bagaimana kok bisa demikian? Pasti ada syarat yang dipenuhi. Ada sifat tindak tanduk kelakuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, kita baca dari firman Tuhan 1-5. Bahwa waktu itu ada kelaparan. Ada kelaparan, dengan itu Ishak pergi ke Gerar. Karena apa? Di Gerar itu adalah tempat raja Filistin. Namanya Abimelek. Dia tinggal di tempat orang lain. Dikatakan Filistin itu nggak cocok dengan orang Yahudi. Mungkin orang Filistin juga ada orang Yahudinya. Tetapi mereka bentrokan. Tapi dia tinggal di situ, saudara. Terus Tuhan berbicara kepada Ishak. Tuhan berfirman kepada Ishak. Supaya dia jangan pergi ke Mesir. Jadi Tuhan yang berfirman. Jangan pergi ke Mesir. Reaksi dari Ishak apa? Apakah dia taat atau tidak? Apa dia melakukan atau tidak? Saudara tahu Abraham. Abraham diminta supaya mengorbankan anaknya. Apakah dia berargumentasi? Dia berdebat? Dia bertanya? Dia tidak bertanya. Begitu juga Ishak. Dia tidak bertanya. Kenapa nggak boleh ke Mesir? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia taat. Taat. Bahasa aslinya syamah. Syamah itu adalah perhatian dan ketaatan. Perhatian, jangan kita ngomong dengan orang. Tapi pikiran kita ke tempat-tempat lain. Kalau kita ngomong dengan orang lain, kita perhatian kepada orang. Tatap muka, melihatnya. Dan bukan saja mendengar dengan taat. Mendengar dengan pengertian. Jadi mendengar itu supaya kita mengerti apa yang dia bicarakan. Bukan asal mendengar saja. Mendengar juga ada jawaban. Abraham mendengar perintah Tuhan. Dia jawab besok harinya. Dia langsung berangkat. Tidak A, tidak B, tidak C. Itulah seperti tentara. Diperintahkan untuk berangkat. Besok berangkat. Dia tidak ada argumentasi, langsung berangkat.
Itulah disiplin yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu keadaan situasi kita. Nggak usah kita bicara kepada Tuhan ada masalah, tantangan, pergumulan, kesulitan sehingga tidak bisa pergi. Tidak usah bicara. Tuhan yang akan membereskan urusan kita, pribadi kita, keadaan kita waktu itu. Maka taat, mengerti, dan menjawab. Langsung menjawab, saudara. Itu kesatu, itu ketaatan yang luar biasa. Keduanya, bahwa Tuhan akan memberkati kepada Ishak seperti kepada Abraham. Karena Abraham telah melakukan perintah Tuhan, kewajibannya dilakukan, yaitu perintahnya untuk apa? Untuk tetap mengikuti perintah Tuhan dan ketetapan dan peraturan supaya dilakukan dalam kehidupannya. Dia lakukan enggak? Dia lakukan ketetapan, peraturan, perintah dari Tuhan itu. Dia lakukan itulah. Dan Tuhan akan menjamin turun-temurun selama anak cucunya mereka mendengar dan melakukan yang benar perintah Tuhan, dan mereka akan diberkati. Yaitu yang kedua, bahwa Ishak pun melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan dia mengikuti ajaran apa yang diajarkan untuk dia taat dan mengikuti perintahnya. Kalau gitu perintahnya apa sih sebetulnya? Kalau kita baca di Ulangan 1 ayat 1 sampai berikutnya mengatakan demikian. Inilah perintah. Aku akan mengajarkan kepada kamu perintah dari Tuhan. Ini perintah, ketetapan, peraturan dari Tuhan. Supaya kita lakukan di tempat di mana kita ditempatkan. Peraturannya apa? Ulangan 1 ayat 5 mengatakan, kasihlah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu perintah Tuhan. Dalam Alkitab semua perintah Tuhan hanya satu. Mengasihi Allah. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itulah perintah Tuhan satu-satunya. Tetapi aplikasinya adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu aplikasinya. Apalagi perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh Abraham dan dilakukan oleh Ishak. Sehingga Ishak diberkati luar biasa. Yaitu supaya menceritakan kepada anak-anaknya mengenai bagaimana kekuatan Tuhan mengeluarkan orang-orang Israel dari Mesir. Yaitu dengan tulah kepada mereka, dengan kutuk 10 kutuk, dan mujizat-mujizat sampai bisa keluar. Itu supaya diceritakan. Diceritakan kepada anak-anaknya. Dan Tuhan ingin Abraham selamat, anak cucunya semua juga diberkati Tuhan. Terutama juga Ishak, terutama juga Yakub. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi menceritakan kepada anak-anaknya. Waktu duduk, waktu jalan, waktu berdiri, waktu berbaring. Bicarakanlah firman Tuhan kepada mereka. Ceritakanlah apa yang terjadi waktu mereka keluar dari Mesir. Itu prinsipnya, itu yang harus, itulah perintah Tuhan dalam Alkitab. Dan Ishak melakukan perintah Tuhan. Sehingga kita akan melihat luar biasanya. Ketiganya adalah waktu menggali sumur. Waktu itu Abraham telah menggali pada zamannya itu, sumur-sumur digali. Tetapi orang Filistin menutupnya, saudara. Sengaja menutupnya, saudara. Tetapi puji Tuhan, Ishak menggali lagi. Pertama menggalinya, air itu membual luar biasa banyaknya. Tetapi waktu akan diambil air itu oleh orang-orang Ishak, ternyata orang Filistin mengakui, itu sumur kami, bukan punya kamu, itu punya kami. Bagaimana sikap dari Ishak? Ishak mengalah.
disebut yang pertama sumur itu Esek. Esek itu perselisihan. Esek itu pertengkaran, saudara. Bahkan disebut Esek. Yang kedua, dia gali lagi sumur. Dan air keluar. Ternyata juga diakui oleh orang Filistin. Dan tidak diberi kesempatan untuk mereka mengambil air di situ. Maka dinamakanlah itu Sitnah. Sitnah artinya adalah oposisi, berlawanan. Ketiganya, mereka menggali apa itu? Gali lagi sumur. Dan kali ini tidak ada yang mengakuinya. Jadi amanlah bahwa mereka bisa minum air di situ dan menggunakan air yang mereka gali. Dan disebutkanlah tempat itu adalah sumur itu namanya Rehobot. Rehobot yang arti sebenarnya adalah kamar, ruangan, atau alun-alun, atau lapangan. Ada juga Rehobot, gereja Rehobot. Tandanya apa? Gereja pengajaran, saudara. Rehobot, gereja pengajaran, saudara. Akhirnya dia katakan, dengan ini kita bisa tinggal di sini dan beranak cucu di sini. Luar biasa enggak? Ishak mengalah. Ini ada sifat rendah hati, saudara. Mengutamakan orang lain lebih dahulu, itu namanya rendah hati. Filipi 2 ayat 3. Rendah hati. Di firman Tuhan mengatakan, orang yang rendah hati bagaimana? Mewarisi negeri, saudara. Mazmur 37 ayat 11. Yang menguasai, yang rendah hati, menguasai negeri. Mazmur 149 ayat 4. Orang yang rendah hati dimahkotai oleh keselamatan. Dimahkotai keselamatan. Luar biasa enggak? Luar biasa. Amsal 3 ayat 34, saudara. Begitu juga bahwa Tuhan mengasihi orang yang merendah hati. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran untuk orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Apa, saudara tahu? Kekayaan satu, kehormatan, kehidupan. Itulah yang Ishak lakukan sehingga ia diberkati. Karena dia rendah hati dalam kehidupan. Dia dikasihi Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa, saudara. Dikasihi Tuhan. Waktu itu dia masuk ke tempat yang baru dikira Raja Abimelek. Raja Abimelek melihat bahwa yang disebut saudaranya dari Ishak, padahal itu istrinya, namanya Ribka. Mereka sedang bercumbu. Dan dilihat oleh Abimelek, dipanggil oleh Abimelek. Kamu ini istri kamu, kenapa kamu mengakui dia saudara? Ishak menjelaskan bahwa Ribka itu adalah saudara dia, satu bapak tapi bukan satu ibu. Dan saking takutnya dia tinggal di tempat di Gerar itu, takut dia dibunuh dan istrinya dia ambil. Oh begitu ya. Aku perintahkan semua orang-orang yang di Gerar tidak boleh melakukan mengganggu Ishak dengan istrinya. Sehingga amanlah dia. Apa pelajaran buat kita? Bahwa Tuhan membela. Orang yang dikasihi Tuhan membela. Yang salah, sebetulnya yang salah adalah Ishak. Karena dia mengaku dia saudaranya bukan istrinya. Tetapi karena saking takutnya dia ngomong, Tuhan memberi toleransi kepada dia. Itulah adalah kasih karunia Tuhan kepada Ishak. Luar biasa enggak? Luar biasa. Dan juga setelah itu,
dia menanam, menabur, dan berhasil 100 kali lipat. Kian lama, kian kaya, dan sampai sangat kaya. Tapi waktu sangat kaya, dia tidak lupa diri, saudara. Dia membangun mezbah, saudara. Saudara tahu mezbah? Zaman dahulu itu mereka mezbah itu untuk korban bakaran, korban keselamatan, korban penebusan dosa, dan lain-lain. Itu mezbah, dibuatlah mezbah itu. Waktu mereka tinggal di Kanaan, itu mezbah masih sementara yang bisa pindah satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, ke tempat lain. Disebut bait Allah. Belakangan disebut bait Allah. Tetapi setelah zaman Salomo jadi raja, dia mendirikan bait Allah. Mezbah untuk korban bakaran. Mezbah untuk berdoa. Didirikan mewah sekali, saudara. Dengan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepadanya, dengan alat-alatnya. Semua mengikuti apa yang Tuhan katakan. Sampai jadi 7 tahun, saudara. Jadi, saudara. Luar biasa enggak? Jadi orang-orang mulain. Mereka menyembah, memuji itu, mengorbankan ke bait Allah di tempat di mana Salomo mendirikan bait Allah itu, saudara. Tetapi berkembang terus, saudara. Bait Allah itu digenapi oleh Yesus Kristus adalah bait Allah. Dia katakan, akulah bait Allah. Tubuhku ada bait Allah. Korintus 2 ayat 21. Akulah bait Allah. Yesus Kristus adalah bait Allah. Kolose 2 ayat 9 mengatakan, kepenuhan Allah ada di dalam diriku. Kepenuhan Allah. Allah ada di dalam diriku. Akulah bait Allah. Akulah firman yang menjadi manusia. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib, saudara. Sehingga persembahan-persembahan, pengorbanan-pengorbanan sudah tidak perlu lagi. Karena tubuh Yesus Kristus mati untuk kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri menanggung dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita telah ditanggung olehnya, saudara. Luar biasa enggak? Oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Dosa-dosanya. Dengan dia mati di kayu salib, dosa kita telah diampuni. Jadi kita tidak perlu lagi mengorbankan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah bait Allah. Siapa yang membunuh bait Allah, aku akan membunuh dia. Bait Allah ini. Kita adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 6 dan 7. Akulah bait Allah. Apakah engkau mau menyerahkan bait Allah ini kepada perempuan cabul? Siapa yang menjadi satu dengan perempuan cabul? Kata Nas bahwa dia menjadi satu tubuh. Siapa yang mengikat diri dengan Yesus Kristus, dia menjadi satu dengan roh. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Saudara, bayangkan aja. Jadi tubuh kita ini bait Allah yang harus dijaga. Dosa yang lain itu bisa dilakukan atau dapat dilakukan dengan tidak mencemarkan tubuh kita. Tapi perzinahan itulah mencemarkan tubuh kita, saudara. Ingat baik-baik. Jadi tubuh kita harus jaga dalam kehidupan kita. Maka itulah syaratnya, saudara. Sehingga dengan itu ada seorang Samaria berbicara dengan Yesus Kristus mengenai penyembahan. Kata Tuhan katakan, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak perlu lagi kita menyembah di mezbah, di bait Allah. Walaupun dihancurkan gereja-gereja
kita tetap menyembah Tuhan karena bait Allah itu diri kita sendiri. Sehingga kita bebas di dalam kehidupan kita untuk berdoa dimanapun juga. Di mobil kita bisa berdoa, di pesawat kita bisa berdoa, di kereta api kita bisa berdoa. Kita ketemu orang-orang pejabat-pejabat, kita bisa berdoa dalam hati kita. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kita bisa berdoa dalam diri kita sendiri. Dalam hati kita, kita bisa berdoa. Saking mudahnya kita bisa berdoa. Sehingga kita tidak pernah berdoa. Ini adalah keharusan, kewajiban bagi kita untuk berdoa adalah hubungan dengan Allah. Keintiman kita dengan Allah. Sehingga saudara, dengan intimnya kita dengan Allah, Allah ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Siapa lawan kita, saudara? Tidak ada lawan. Inilah persyaratan sehingga Ishak diberkati berkelimpahan. Diberkati berkelimpahan, saudara. Bayangkan aja, luar biasa enggak? 2 Korintus 8 ayat 14 mengatakan demikian. Bahwa supaya kelebihan kita untuk memenuhi kekurangan mereka. Kekurangan mereka sehingga mereka dapat mencukupi. Luar biasa enggak? Dan di Amsal 3 ayat 9 mengatakan, pakailah hartamu untuk memuliakan Tuhan. Jadi harta kita dalam kita hidup kelebihan itu harus untuk memuliakan Tuhan. Melihat mereka-mereka yang butuh bantuan, saudara. Sehingga menyeimbangkan pendapatannya, tidak ada orang miskin, saudara. Saudara banyak uang, untuk apa saudara? Saudara anak mantu cucu udah semua, cukup. Uang untuk apa? Kalau engkau bisa membantu lingkunganmu, engkau bantu lingkunganmu. Kalau engkau bisa bantu kotamu, bantulah kotamu. Karena pemerintah ini dasarnya dari Tuhan sendiri yang mendirikan pemerintah yang demikian. Kalau kita bisa membantu negara, kita bantu negara. Bukan saja dengan uang, dengan otak kita, pikiran kita. Seperti Ahok ini memberikan saran-saran yang positif, yang luar biasa. Makan gratis, dia bilang nggak usah dianggarkan, nggak usah diberikan kepada pejabat-pejabat untuk menyalurkannya. Kasih aja ke setiap rumah, kepada rumah tangga, dari RT RW kasih kepada mereka. Langsung mereka membeli makanan buat mereka hidup. Tidak ada korupsi, saudara. Nggak seperti sekarang, saudara. Bahwa semua itu yang memiliki rumah makan gratis adalah pejabat-pejabat. Bagaimana bisa maju, saudara? Maka kalau takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita diberkati luar biasa. Satu adalah ketaatan. Kedua, pegang hidup yang benar, pegang janji Tuhan. Ketiga, rendah hati, saudara, dalam kehidupan kita. Keempat, ingat bikin mesbah buat kita berdoa. Seperti 10 orang yang kusta, saudara, di Lukas 17. Bahwa mereka disembuhkan dalam perjalanan yang kembali. Cuman 1 orang, saudara. Kesian ya. 10 orang yang disembuhkan, cuma 1 orang yang kembali. 1 orang yang ingat. 1 orang yang berterima kasih. 1 orang yang membuat mesbah untuk hubungan dengan Allah. Kita tidak inginkan kita dalam kehidupan kita seperti itu. Dan saya percaya kita pasti diberkati kalau kita melakukan persyaratan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, pada hari ini, pada detik ini juga. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Seperti biasanya, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau telah memberitakan kebenaran melalui hamba-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan tidak pernah jatuh ke tempat yang sia-sia.
ke tempat yang subur dan akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, sucikan kuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambillah roti, peganglah tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, kematian-Mu tidak sia-sia. Sehingga kami hadir di tempat ini untuk memperingati kematian Engkau. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Dalam nama Tuhan Yesus, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambillah cawan ini. Peganglah tinggi-tinggi. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diserahkan, yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan Tuhan Yesus Kristus sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau berkorban untuk kami yang kami, Tuhan, kami tidak baik, tetapi Engkau menebus kami, kejahatan kami Engkau menebus Tuhan. Engkau mengampuni, Engkau menyelamatkan kami, Engkau membenarkan kami. Siapakah kami Tuhan? Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu luar biasa. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami percaya Tuhan akan memimpin, membimbing, menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Kepada yang melihat tayangan ini, ingin didoakan, taruhlah tanganmu di dadamu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang maha tahu, mengetahui segala situasi, kondisi anak-anakmu yang melihat tayangan ini. Kalau mereka sedang sakit, apapun penyakitnya, kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Tidak ada penyakit apapun yang tidak dapat disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka. Tidak kurang panjang tanganmu untuk menjamah satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka melihat kemuliaan Allah dengan kesembuhan yang mereka terima dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka ada masalah dalam keluarga, anak, cucu, suami, istri, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Engkau turun kepada keluarga ini. Sehingga kami akan melihat kerukunan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha, kami percaya Tuhan sendiri yang akan membuka jalan bagi pekerjaan usaha. Sehingga kami akan melihat kemuliaan Allah menyertai anak-anak-Mu di dalam dunia ini. Dan supaya mereka hidup benar dan jujur seperti Ishak. Sehingga mereka diberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Sebentar kami akan berpisah. Dan kembali ke tempat kami masing-masing. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu. Sekarang dan untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.